Apa keistimewaan, keutamaan orang yang mengistiqomahkan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Ada beberapa keutamaan di mana orang mengistiqomahkan bersolawat kepada Nabi. Yang pertama, dalam hadis Nabi sabdakan, orang yang banyak, sering, apalagi istiqomah bersolawat kepadaku, maka itu orang derajatnya paling dekat denganku di hari kiamat. Jadi orang kalau pingin, bukan cuma masuk surga loh ya, bukan cuma dapat syafaat Nabi, surganya sama surganya Nabi. Di surga namanya Firdaus. Jadi tingkatan paling surga paling tinggi, yaitu para nabi, rasul, sahabat, para ulama. Itu surganya namanya Firdaus. Tidak bakal orang masuk ke surga tersebut kecuali mereka yang punya makom yang tinggi atau punya amalan khusus yang bisa sampai masuk ke surga Firdaus. Ternyata untuk masuk surga Firdaus, ternyata amalannya Nabi kasih tahu. Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, apalagi istiqomah, maka dia paling dekat kedudukanku di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Orang yang paling banyak sholawat sama Nabi, maka dia di surga, surganya bersama Nabi. Bukan surga yang di bawah. Karena dikatakan jumlah surga itu seperti jumlah Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran 6.666 ayat. Jumlah surga pun seperti itu. Tapi surga yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Tidak bisa dimasuki diantaranya orang yang bersalawat kepada Nabi dengan sering, istiqomah, maka dia surganya bersama Nabi. Ya. Jadi yang ingin rindu setiap detik, menit, jamnya lihat Nabi terus, perbanyak salawat kepada Nabi. Makanya kita di program Majelis Al-Wasilah kita punya gebrakan baru, yaitu wasilah bersolawat. Jadi yang pengen salawat sama Nabi mudah, gampang, istiqomah, maka entar habis ini gabung daftar ke Kang Lutfi, cuma kasih nama sama nomor WhatsApp. Entar akan dibantu gimana salawat sama Nabi, mudah, tidak repot, istiqomah lagi, tidak angin-anginan. Hari ini salawat 1000, besok sampai 2 minggu nggak pernah salawat sama Nabi. Ini setiap hari. Beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, ada orang ngobrol sama saya, Beb, saya ini jarang salawat sama Nabi, padahal saya pingin tadi surga dapat syafaat Nabi. Tapi alhamdulillah, Beb, setelah kemarin disuarakan di Majelis Al-Wasilah ada program Al-Wasilah bersolawat, saya ikut. Sekarang alhamdulillah, Beb, saya sehari semalam itu tidak kurang dari sekian ratus bahkan sekian ribu, dan itu istiqomah saya melakukannya sekarang sampai saat ini. Ya, nah, oleh karenanya yang ingin banyak sholawat sama Nabi, silakan gabung. Ntar akan dibimbing, akan diabsen, pokoknya akan diayomi lah bagaimana sholawat sama Nabi. Ini keistimewaannya, jadi pasti diterima. Yang ketiga, berbicara masalah keistimewaan sholawat, berbeda dengan amal ibadah yang lainnya. Allah yang memerintahkan, Allah yang pertama kali melaksanakan. Semua kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, baik sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, atau kewajiban yang lainnya, Allah nggak pernah melakukannya. Tapi untuk sholawat sama Nabi, Allah yang memerintahkan dan Allah yang pertama kali melaksanakannya. Di dalam Al-Quran yang sering kita dengar ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Allah dulu yang melaksanakan dan malaikat-malaikatnya baru setelah itu memerintahkan kita orang beriman untuk bersalawat.
Yang keempat, keistimewaan sholawat ini adalah memudahkan segala urusan yang sulit. Jadi yang punya hajat selama ini berdoa, berusaha, masih belum Allah berikan solusi, maka caranya perbanyak sholawat kepada Nabi. Dan ini sudah terbukti berapa banyak orang-orang itu mendapatkan kemudahan di dalam permasalahannya, keluar dari segala sesuatu yang meresahkannya itu dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi. Ini paling tidak 4 keistimewaan salawat kepada Nabi. Pertama, mendapatkan derajat yang sangat dekat sama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia akan pasti dapat pahalanya walaupun riya. Kemudian yang ketiga, Allah lah yang pertama kali melaksanakannya, baru memerintahkan kita orang yang beriman. Yang keempat, akan menjadi